Awalnya saya nggak terlalu tertarik dengan kejadian ini, saya sendiri juga nggak tahu menahu tentang hal ini, tapi obrolan di grup WhatsApp rame ngomongin ini, di medsos juga banyak yang bahas ini. Yang menurut saya ini bisa jadi fenomena yang sangat-sangat menarik buat dibahas atau dikupas. Inilah BTS Meal dan mari kita mulai pembahasannya. Buat yang belum tahu, BTS Meal ini adalah menu makanan edisi khusus BTS, namanya juga BTS Meal gitu ya. BTS sendiri, buat yang belum tahu, mereka ini adalah grup band asal Korea Selatan, K-pop berarti gitu ya. Jadi BTS Meal adalah produk makanan hasil kolaborasi antara BTS dengan McD atau McDonald. Dan ini adalah untuk pertama kalinya, sebuah grup band dunia menyapa penggemarnya melalui indera pengecap atau lidah, dan bahkan program ini digelar di 50 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia tentunya. Peluncuran perdananya sendiri dilakukan di Amerika Serikat dan di 11 negara lainnya, tepatnya pada tanggal 26 Mei tahun 2021, beberapa minggu yang lalu gitu ya. Dan di Indonesia sendiri, BTS Meal dijual perdana pada hari Rabu kemarin, tepatnya tanggal 9 Juni tahun 2021. Satu paketnya ini harganya kurang lebih 45.000, isinya ada 9 potong chicken McNugget, kemudian ada medium fries, medium Coca-Cola, dan saus sweet chili, dan saus apa nih bacanya, cajun atau kajun ini. Yang mana katanya saus-saus ini diklaim sebagai saus favoritnya para anggota BTS. Ya yang aslinya kita juga nggak tahu sebetulnya, tapi namanya branding sah-sah aja sih. Tapi yang menjadi ironi adalah ketika di lapangan yang berkerumun justru bukan para fans BTS, tetapi para ojek online yang membelikan makanan di gerai-gerai McD buat mereka. Mereka, para ojek online ini harus antri bahkan sampai 2,5 jam untuk mendapatkan BTS Meal bagi para penggemar grup band BTS. Ini nama penggemarnya ini punya sebutan namanya ARMY. Ironi lain adalah terjadinya kerumunan di berbagai gerai McD yang dikhawatirkan ya, ini menjadi klaster baru penularan virus corona di tengah masih melonjaknya kasus-kasus COVID-19 di Indonesia. Ada dua hal sebetulnya yang menarik untuk dikupas dari fenomena unik ya, fenomena unik ini yang menurut saya emang fenomena ini unik sih. Pertama adalah dari sisi pemanfaatan makanan sebagai sarana untuk menyapa para penggemar BTS di seluruh dunia, dan kedua adalah aspek komodifikasi penggemar. Mari kita bahas satu-satu. Bagi penggemar sebuah grup band apapun itu gitu ya, acara jumpa fans atau pagelaran konser musik ini biasanya menjadi ajang paling utama buat para penggemar grup band tadi untuk bisa menikmati karya dari idolanya. Nah, sebagai grup band, BTS ini memiliki karya utama berupa musik serta video klip gitu ya, yang bisa dinikmati di seluruh penjuru dunia karena adanya teknologi digital yang memungkinkan untuk itu. Kemudian selama pandemi ini, karya yang dapat dinikmati atau dikonsumsi oleh para ARMY ini atau para penggemarnya ini tentunya terbatas hanya pada streaming musik dan streaming video. Nah, kalau kondisi yang seperti ini terjadi terus-menerus, lama-kelamaan bakal menciptakan semacam kerenggangan antara fans dengan idolanya. Dan ini tentu menjadi persoalan dalam mempertahankan kedekatan emosional antara fans dengan idolanya, antara BTS dengan ARMY-nya. Sementara itu, akibat pandemi sendiri, kegiatan konser atau jumpa fans yang mendatangkan banyak orang, yang menimbulkan kerumunan, otomatis pasti nggak bisa dilakukan. Nah, penggemar musik sendiri, mereka memiliki kedekatan dengan idolanya melalui indera yang dimiliki baik oleh fansnya maupun oleh idolanya. Grup band BTS, mereka mayoritas hadir melalui indera penglihatan dan pendengaran karena karya mereka berupa musik dan video, tentunya dengan beragam koreografi serta tata cahaya yang atraktif, yang tentunya bisa menggugah emosi para fansnya melalui indera tadi, penglihatan dan pendengaran. Kontak fisik melalui tatap muka atau bahkan salaman dan pelukan juga sering dilakukan oleh mereka ke para fansnya ketika mereka mengadakan tur ke negara-negara yang ada di dunia. Artinya,
Berarti sudah ada berapa nih, 4 indera gitu ya, 4 indera manusia yang dapat dipuaskan oleh sang idola, yaitu ada indera penglihatan, kemudian indera pendengaran, kemudian sentuhan ketika bertemu dan berjabat tangan atau memeluk sang idola. Nah, di masa pandemi ini, nggak semua indera tadi dapat secara luasnya dipuaskan gitu ya. Jadi perlu adanya medium atau sarana bagi para fansnya untuk tetap bisa menjalin kedekatan emosional dengan idolanya. Dan untuk pertama kalinya, BTS hadir secara dekat menyapa para penggemarnya melalui indera pengecap tadi, yaitu lidah. Tadi nih sausnya nih, saus sweet chili dan saus apa sih bacanya Cajun atau Kajun gitu ya. Ini seolah memberi kedekatan kepada para ARMY dari BTS. Nah, digunakannya indera pengecap ini seolah menjadi sapaan sempurna sang idola kepada para ARMY setelah keempat indera lainnya telah digunakan untuk menyapa para fansnya. Fenomena ini bisa dinamai atau bisa dimaknai gitu ya, sebagai kondisi yang memberikan rasa bahagia secara lengkap terhadap seluruh indera yang dimiliki manusia dan belum pernah ada grup band satupun yang menyapa para fansnya hingga sampai ke level ini. Kemudian dari aspek psikologis, seseorang yang memiliki idola, mereka akan berkesempatan untuk lebih mudah mendapatkan kebahagiaan. Ketika seorang ARMY menerima pesanan BTS Meal misalnya, maka dia akan merasa terpuaskan dan memperoleh kebahagiaan. Pada tahap selanjutnya, kepuasan dan kebahagiaan ini akan bertambah ketika dia mengkonsumsi produk yang didapatkan, yaitu BTS Meal tadi. Makanan sendiri ini tentu mendatangkan kepuasan secara badaniah, yaitu memberikan rasa kenyang, tapi secara psikologis juga mampu memunculkan ikatan emosional dengan idola mereka. Dan uniknya, ini saya baca medsos juga ya, saya lihat-lihat juga. Uniknya setelah mereka selesai makan, ternyata kemasan makanannya nggak dibuang begitu aja. Kemasan yang bercorak warna apa sih dominan ungu itu gitu ya. Ini seolah menjadi benda koleksi untuk disimpan dan bahkan ada yang memperjualbelikannya kembali di marketplace atau di grup-grup bahkan ya. Selain itu ada aktivitas komunal juga sebetulnya yaitu makan bersama atau berbagi momen melalui media sosial yang dilakukan sesama ARMY gitu ya. Jadi walau dilakukan secara daring, pada titik inilah relasi emosional antar sesama ARMY dengan sang idola ini bisa dibilang ya kembali membuncah gitu ya. Kemudian berikutnya kita akan membahas komodifikasi fans. Nah, membahas seputar fans ini pasti nggak akan lepas dari aspek ekonomi yang digerakkan oleh para fans itu sendiri. Sebagaimana diberitakan oleh koran di sana yaitu The Korean Times, ini ternyata hasil kolaborasi antara BTS dan McD ini ditaksir menghasilkan pemasukan senilai 10 juta US dollar atau setara 140 miliar rupiah buat McD. Angka ini malah jauh lebih besar dibandingkan dengan perolehan dari kerjasama iklan BTS di pasar domestik Korea Selatan sendiri yang angkanya hanya berkisar 3 sampai 4,5 juta dolar AS. Dalam artikel majalah Forbes disebutkan kalau langkah endorsement ini diambil untuk memperbaiki keuangan McD yang ternyata mereka lagi mengalami penurunan pendapatan hingga 24% sejak adanya pandemi. Artinya, kolaborasi dengan para musisi mampu mendongkrak penghasilan McD dan kali ini McD bekerjasamanya dengan BTS bahkan menyasar atau menarget pasar global karena tadi dilakukan di 50 negara. Sampai di sini jelaslah kalau BTS Meal ini merupakan strategi pemasaran untuk menyelamatkan McD dari potensi kebangkrutan akibat adanya pandemi. Dan pola kolaborasi seperti ini disebut komodifikasi, yaitu transformasi barang atau orang gitu ya, atau jasa menjadi komoditas perdagangan. Dan kalau memang BTS Meal ini sukses, maka model kolaborasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa industri K-pop ini mampu menunjukkan kedikdayaan atau keperkasaan pengaruhnya di lingkup ekonomi global. Maka benarlah bahwa komodifikasi terjadi karena hasil dari perkembangan suatu industri budaya di suatu negara yang bahkan bisa merambah ke kancah global. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe.